Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat, monggo semangsane ningali sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu, roat sapa Halimah tu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala iki napa saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di iklan gawa Nabi masruratan khali seneng banget ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumakosot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya, seperti ngaji kemarin, kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusnya Nabi, niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif, apa? Masih sifat positif ya. Yab nazam zama. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yab nazam zama, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih, lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yab nazam zama, he anake apa? Zamzam wal maqami lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait. Ngene iku maqam rukun itu blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa nggih? Blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong ndare napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yaqodoti ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel, di operasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam, balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asukseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Mempasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lahu marang Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam hecah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul a'lami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril. Iki nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun iki tukang nebak nomor, paham wis. Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Terus riyen kata dukun itu orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nak saiki dukun kok ngerti alam gaib bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong jare sing cah mau. Lah ya kon dukun awake 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak.
Ya takoknya dene butuh nek ana ngomong dijawab apa? Biasa lek ngomong rono. Pak Dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sapa cek era duwe kok apa? Alpat. Jajal kan apa jajal dolan ning dukun terus muni alpatmu ilang. Wah tetep ae dijawab, apa? Dijawab. To Pak kula pengen dibojo ayu tetep kayak wiridan. Padahal dukun iku bojone ya elek. Oh, lucu kan. Takon nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora tak kira. Ini sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bisa akses itu masih ada akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali paham eling-eling dadi saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus suripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses dukun parfuman dasinan wae serang ngandel wong ora ngandel. Dadi dene uga ya radus. Rambutnya gondrong, butuh jaga iman. Nah misalnya dukun terus apa? Dasinan apa? Dasinan terus amen WA kan wong ora ngandel. Napa? Nek rokok ngelinting terus ning isor apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Oh kesane kan sakral loh. Model pencitraan itu gaya-gayaan itu gaya-gayaan itu. Saya serana sekarang kita ngerti bahwa mata tri nafsu mata taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas. Dukun kok menapa? Absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kufru wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dihitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dihitopi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh. Nah, di sana lagi ini ribet. Oh. Ya, tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ono sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ono wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemis dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kata mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet. Santri ini ruwet, pemenang wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Eling-eling dadi kahin tadi ngendikan dia dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arabnya apa? Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Wis perdikaane bertawacana awas kena maca cek grotal-gradul gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua cewek nangis kok paham. Boleh beli liben no. Ya benar tak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman te sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yaksuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan natafdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah.
Selain putih indah, nak diguyu ku wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kon kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu wis tak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to. Nah kalau Nabi itu giginya itu detail indah. Sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar. Seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'anad durra yasqutu min dalikal kalam. Itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek koyo wis muacak khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah beludas ya. Banyak misteri ya. Oh, ini wis khusyuk karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusyuk ya modus oh. Terus roh popo gak paham astagfirullah. Roh popo gawok masyaallah. Padahal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul tuh. Ndak kondo eling wae ora usah ribet oh. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhirnya apa ribet. La wa an ba'di wasi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yak suruh dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju, diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umat Israel jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, napa? Wong kok lomane. Ya itulah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa an ba'di wasi ma'naka yaqsuru lisanul matihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kabundut lalah kedune iku ilang. Kedus sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasul itu ilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum ning gone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kependelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi pun didelok. Ya salah rambutem. Paham? Nang tukang potong bar dobong yakin. Tapi berarti potong terus apa tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sekabundut itu bisa mendatangkan rezeki. Kue Sunan Bonang ya kalah. Kue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut rezekine wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngerjekeni. Kue urip ora mesti ngerjekeni. Dadi wis wah ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran ketika era Khalifah Ma'mun.
ketika disimpan di Ayasofya bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa mana itu negara mana itu Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib ya udah takut. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis niki kok paling nasib pemu berhadapan be rambut temu sedewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngene. Dadi masar mau geger mbek kritinge dhewe. Bocah wis elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok drusi. Apa? Ribet kan apa? Untukmu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtur duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kemuji dewe, jebule Kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kemuji ini, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal lho. Ya bener tenan, tapi ora ngono dul butak goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat itu bicara Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Batra oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, kota RW kan gak keren loh. Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sopo, maling pitik. Ya apa-apa betul. Kabeh ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditambah Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora anggere wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Mong bersolat suami omah ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut ben apa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialete Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asyadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nah jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau kepengen jadi wong alim, sing manfaati wong akeh.
Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Kriting irung puasa, wong kan ora siap jadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih rumah yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga ku ojo detail. Napa? Ojo detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Apa meneh donga ya Allah kula pengen dadi mubalek terkenal. Nek Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mok demi nuruti donga sing ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, ya. Donga sing umum-umum ae suwe Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing di ora ro. Wis wong ngerti to hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya dari serang ribet ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan tidak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halaku ka fil hina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin, karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT, maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi, terima uang sing angkat. Waktu cilik ora kuat, kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud, itu uang sing kuat. Angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Saleh, iramadatil aimat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikrok gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndas semua. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Berarti seru, seru. Nah, tapi kowe kan roh detail-detail gini gak daripada roh detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus tak berhalus kita ora lu sani sorene potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisike kono maknane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya.